Alhamdulillah, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam acara Indahnya Islam bersama saya Ustazah Irda dan juga narasumber kita Ustazah Rima. Nah, jadi sebagaimana yang telah kita ketahui, yang sudah Ustazah Rima sampaikan tadi, bahwasanya untuk menghadapi ataupun bagaimana cara kita itu menghadapi bulan Ramadan nanti, banyak sekali yang harus kita persiapkan, apa-apa yang akan kita amalkan di bulan Ramadan nanti. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, kita sebagai perempuan juga mungkin ada waktu-waktu tertentu yang agak sedikit terbatas ya Ustazah ya, bagaimana amalan kita di bulan Ramadan. Nah, mungkin terkait tentang perempuan yang mungkin sedang dalam kondisi haidnya, mungkin kan agak terbatas nih, mungkin sholat tarawihnya tidak bisa, kemudian membaca Al-Qur'annya juga terbatas, kemudian berpuasa juga tidak. Nah, jadi mungkin sebagaimana yang telah Ustazah sampaikan tadi itu pun, laki-laki dan perempuan kan dua-duanya itu Allah lihat ketakwaannya. Nah, tidak ada perbedaan pahala di antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi terkait tentang haidnya perempuan ini dalam bulan Ramadan terkhususnya Ustazah, apa yang mungkin kita sebagai perempuan bisa lakukan jadi untuk tetap menumbuhkan semangat kita dalam menjalani bulan Ramadan. Jadi walaupun kita haid, tapi kita masih bisa berjuang untuk mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki yang mungkin tidak ada waktu liburnya. Bagaimana ya Ustazah? Baik, alhamdulillah benar sekali. Tentu kita sebagai wanita akan muncul pertanyaan, ya, karena kita tentunya dari segi fisik sedikit berbeda ya dengan laki-laki, yang mana laki-laki itu tidak ada haid, ya, tidak ada nifas. Sementara kita wanita itu akan ada masanya yang memang rutin setiap bulannya ada haid dan juga nifas. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan kita, amalan apa sih yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ketika kita sedang mengalami haid atau nifas? Nah, supaya waktu atau keberkahan Ramadan itu tidak terlewatkan. Ya, tetap kita bisa intinya mendapatkan keberkahan selama bulan Ramadan. Nah, di sini ada beberapa amalan ya yang bisa dilakukan oleh wanita baik yang sedang haid maupun nifas supaya dia tetap mendapatkan keutamaan ya. Yang pertama yaitu seorang wanita itu bisa memperbanyak doa-doa dan zikir, terutama nanti di malam-malam bulan Ramadan. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan juga hadis riwayat Ahmad ya, yang disebutkan bahwasanya ya nisa al-mu'minat alaikunna bitahlil wat tasbih, ya, disebutkan bahwasanya wahai wanita muslimah, hendaklah kalian memperbanyak tahlil la ilaha illallah dan tasbih subhanallah. Nah, dari hadis ini itu menyebutkan khusus ya kepada wanita agar mereka itu senantiasa memperbanyak tahlil ya la ilaha illallah dan juga memperbanyak tasbih subhanallah, memperbanyak zikir. Nah, nanti ketika bulan Ramadan ya bisa misal kita ini mungkin kita masih punya pekerjaan ya, sambil kita mencuci piring ya, kita bisa la ilaha illallah ya, bisa istighfar astagfirullahalazim ya, dan zikir-zikir lainnya. Juga mungkin sambil menyusui anak, sambil kita menyiapkan sahur, berbuka, kita bisa senantiasa berzikir ya. Dan mungkin juga bisa juga ya setelah khusus ya, kita misalnya khusus setelah selesai semua pekerjaan kita, sudah tenang anak, kita duduk ya khusus untuk berzikir lebih banyak. Nah, ini juga bisa kita lakukan ya. Artinya zikir itu tidak mesti kita harus duduk, tapi juga bisa kita lakukan sambil melakukan aktivitas rumah kita ya, sambil mengurus suami, anak, kita senantiasa bisa untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini amalan yang sangat mudah yang bisa dilakukan oleh semua kaum wanita baik yang haid maupun yang nifas ya. Kemudian yang kedua, kita sebagai wanita walaupun haid
atau nifas itu bisa tetap berinteraksi ya dengan Al-Qur'an. Ya, misalnya bagi seorang penghafal Al-Qur'an ya, tentu kalau dia tidak murajaah Al-Qur'an selama 7 hari atau bahkan nanti yang nifas itu sampai 40 hari, tentu bisa lupa ya dengan hafalannya. Ya, benar. Sehingga bagi mereka yang menghafal Al-Qur'an itu bisa melakukan murajaah Al-Qur'an, bisa memurajaah hafalannya supaya tidak hilang selama dia tidak menyentuh Al-Qur'an. Ya, dia boleh mengulang-ulang hafalannya. Atau mungkin kita sambil beraktivitas ya bisa memutar murotal. Kita bisa mendengarkan murotal yang tentunya nanti juga pahalanya itu sama ya seperti kita membacanya. Nah, kemudian kita juga bisa mendengarkan atau mengajarkan ya hafalan anak-anak kita ya, mengajarkan anak kita hafalan-hafalan surat-surat pendek ya, artinya itu interaksi kita dengan Al-Qur'an. Ya, benar sekali. Kemudian selanjutnya amalan lainnya yang bisa dilakukan oleh wanita muslimah yaitu banyak bersedekah ya. Kenapa? Ini anjuran yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan ya, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Nah, jadi ini juga amalan yang bisa dilakukan oleh wanita muslimah ya, sehingga dia juga bisa mendapatkan pahala bersedekah ketika bulan Ramadan. Ya, tentu pahalanya bersedekah di luar Ramadan dan bersedekah pada bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar ketika kita bersedekah pada bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah tadi. Ya, kita bisa mungkin ketika masak ya mengantarkan makanan bukaan untuk tetangga ya, atau kita menyediakan bukaan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, seperti mengantarkan ke masjid ya, menasa, atau ada acara-acara iftar, kita bisa ikut ya memberikan bukaan puasa, dan pahalanya itu sama ya, karena hadis Nabi itu ketika kita melakukan suatu amalan atau membantu suatu amalan, maka pahala yang menunjukkan kebaikan ya, ketika kita menunjukkan kepada kebaikan, maka kita akan diberikan pahala yang semisal ya dengan orang yang mengerjakannya itu. Nah, jadi pahala yang kita tidak berpuasa, tetapi ketika kita ya memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka kita mendapatkan pahala sebagaimana orang yang tersebut berpuasa. Wallahu a'lam. Ya, kemudian satu lagi yang keempat, kita bisa melakukan amalan-amalan lainnya yang tentunya ini tidak terbatas ya, banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan. Apalagi kita ibu dengan banyak anak ya, mendidik anak-anak kita ya, mengajarkan anak-anak kita Iqra misalnya, atau mendengarkan hafalannya, atau kita bisa bersilaturahmi ya dengan keluarga, dengan teman-teman seiman kita ya, yang mana tujuannya untuk menambah keimanan dan juga semakin memperkuat ukhuwah di antara teman-teman kita. Ini juga merupakan satu amalan ya yang berpahala. Nah, juga mungkin kita bisa mengunjungi orang sakit dan lain sebagainya ya. Jadi banyak amalan yang kita lakukan walaupun selama bulan puasa, karena kita haid atau nifas kita tidak bisa berpuasa ya, tidak bisa sholat tarawih ya. Jadi bisa kita lakukan beberapa amalan yang juga nanti bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Ustazah, maksudnya terkait tentang yang sudah Ustazah sampaikan tadi, intinya yang mungkin bagi saya pribadi ataupun kita semuanya, intinya kita sebagai perempuan walaupun kita sedang haid, tetapi jangan pernah patah semangat ya Ustazah ya, untuk bisa melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, jadi jangan sampai haid itu menjadi alasan kita itu untuk bermalas-malasan beribadah.
Iya, benar sekali. Padahal kita walaupun sedang haid, tapi kita masih bisa yang tadi saya sampaikan, bisa berzikir seperti tahlil la ilaha illallah, kemudian juga bisa tasbih ya Ustazah ya, subhanallah, mungkin juga memperbanyak istighfar. Intinya segala apapun yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, kemudian tidak melalaikan kita dengan adanya bulan Ramadan, karena kita itu sebagai muslim dan muslimah, karena bulan Ramadan itu adalah waktu yang paling kita tunggu-tunggu ya Ustazah ya. Iya, Karena benar sekali. 30 hari di bulan Ramadan ini adalah waktu pahala di mana pahalanya itu memang lebih banyak daripada pahala di bulan-bulan biasanya. Jadi jangan sampai itu membuat kita para terkhususnya para perempuan, para wanita muslimah menjadi alasan kita itu untuk bermalas-malasan, karena tidak bisa sholat, tidak bisa membaca Al-Quran sebagaimana biasanya, jadinya kita malas untuk beribadah. Jadi intinya mudah-mudahan dengan penjelasan Ustazah tadi bisa meningkatkan ataupun menumbuhkan rasa semangat kita lagi, walaupun sedang haid tetapi tetap beribadah kepada Allah, tetap mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya ataupun yang belum kita lakukan. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bertambah lagi untuk bisa melakukan amalannya ya Ustazah ya. Iya, benar sekali. Nah, jadi baiklah saudara-saudariku sekalian, jadi mudah-mudahan setelah ini insya Allah kita akan sambung kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam acara Indahnya Islam.